Dimulai saja ya Bun ya, untuk efektivitas waktu. Silakan untuk di-mute dulu, karena akan dimulai untuk agar suaranya terdengar, infonya tidak terputus-putus. Boleh on cam juga Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini hari Sabtu tanggal 9 Januari kita melaksanakan rapat orang tua untuk menghadapi semester yang akan kita laksanakan, yaitu semester 2, yang mana kita sudah liburan kurang lebih 3 pekan. Mudah-mudahan cukup ya Bunda ya untuk mencharge lagi semangatnya, yang mana satu semester kemarin kita sudah katakan kita berdarah-darah mendampingi anak-anak untuk belajar online di rumah. Sebelumnya saya juga sampaikan jazakumullah khair kepada yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, untuk sambutan akan disampaikan, silahkan ya untuk di-mute dulu. Mohon untuk di-mute dulu ya, Bunda. Katanya udah di-mute, Bu? Hah? Silahkan Bunda juga, mohon maaf, di-mute dulu. Ayah Widya, Mama Azmi, Ibu Nur itu Mama Haura ya? Silahkan di-mute dulu. Ya, terima kasih. Ayah Widya, silahkan mohon untuk di-mute dulu. Di-mute dulu, yang gambar speakernya di-klik. Oh ya, terima kasih. Sebelum mulai, kita bersama-sama membaca basmalah dulu ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk efektivitas waktu, sambutannya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Hojam Fatimah Zahra LC. Saya persilakan. Fatimah, silahkan untuk memulainya. Bisa. Catherine. Silakan dimulai ya Hujam Fatimah, mute-nya dibuka dulu. Bismillah, sebelumnya terdengar nggak ya? Terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bista'in dari dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ashabi ma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya saya ingin menyapa ayah bunda sekalian ya, sepertinya sudah lama tidak bersua. Gimana semuanya pada sehat? Kaifa halukum? Sehat. Nah, alhamdulillah bikhair ya, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berkata mungkin ya di sini mengucapkan yang pertama adalah maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda semuanya, karena beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan KBM atau pembelajaran itu belum maksimal.
terlepas dari kondisi yang ada, terlepas dari segala kendala yang ada, kami dari pihak SD Al-Quran Islamiyah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada semua ayah dan bunda waktunya untuk mengikuti Zoom meeting yang mungkin ini perdana kali ya kalau Zoom meeting. Perdana yang kita selenggarakan setelah mungkin hampir setahun atau berapa bulan, 8 bulan dari kondisi pandemi saat ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait kondisi saat ini yang ternyata belum memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka kembali gitu ya. Dengan berbagai keadaan, dengan berbagai kondisi juga berbagai hal gitu yang memungkinkan kita untuk melaksanakan tatap muka itu memang sangat sangat tidak memungkinkan gitu. Makanya untuk tanggal Januari sampai tanggal 11 Februari itu diumumkan kita akan melaksanakan KBM secara daring kembali. Nah, kenapa kita akan melaksanakan KBM secara daring kembali? Mungkin dari semua orang tua merasa, aduh, kok daring lagi ya gitu, padahal sudah ada harapan untuk bisa masuk gitu. Apalagi kemarin sempat kita sebulan yang lalu sampai ujian itu kita masih bisa masuk tatap muka walaupun 50%. Ya, saya di sini kepada ayah bunda semuanya, karena kita ini di sebuah negara yang memiliki seorang pemimpin gitu kan, manapun pemimpin kita, maka kita wajib untuk sami'na wa ata'na dengan segala keputusan dan kebijaksanaannya. Kita sama-sama, saya mengajak kami dari pihak SD Al-Quran Islamiyah mengajak ayah bunda semuanya, mari kita sami'na wa ata'na dengan keputusan yang ada. Semoga keputusan dan kebijakan pemerintah untuk kembali melakukan daring ini dengan kesabaran kita, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi pahala lebih, menjadi keberkahan juga semuanya karena kita taat kepada pemimpin kita ya. Terlepas dari kondisi apapun gitu ya. Mungkin kalau kita mau melaksanakan tatap muka bisa-bisa saja gitu kita laksanakan seperti yang lalu. Tapi untuk saat ini mari kita sama-sama kita coba kembali untuk kita sami'na wa ata'na ya. Mungkin juga untuk menghindari segala resiko gitu ya. Terutama saat ini banyak sekali yang sudah terkena COVID mungkin ya gitu, tidak hanya sedikit tapi memang sudah mulai banyak, mulai ada di sekitar kita. Makanya antisipasi dari itu kita mencoba untuk melakukan daring lagi. Mohon orang tua semuanya, ayah bunda semuanya untuk kita saling bersini, saling bekerja dalam mendidik anak-anak kita. Dan ingin saya sampaikan dari daring kita atau kembalinya kita KBM secara daring, semoga ini menambah kesadaran kita sebagai orang tua gitu ya, karena memang kan fitrahnya seorang anak itu lahir dengan memiliki kedua orang tua. Lah gitu ya, jika masih memiliki kedua orang tua berarti sang anak ini masih memiliki madrasah pertama untuk pendidikannya gitu. Jadi mohon kepada orang tua jangan sampai merasa terbebani atau bagaimana kondisi saat ini. Insya Allah anak-anak kembali kepada fitrahnya itu madrasah pertama itu dengan orang tuanya, terutama ya ibunya gitu ya. Dan pihak sekolah insya Allah akan terus menjadi wasilah anak-anak untuk belajar, yaitu belajar ilmu umum, belajar ilmu agama, belajar ilmu akhlak, semuanya insya Allah akan tetap kita kontrol. Tapi mohon tetap kepada ayah bunda semuanya untuk tetap membantu kita dan kita saling bersinergi. Itu pengumuman juga berarti kan akan daring dulu dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 11 Februari. Insya Allah kita akan melakukan Zoom. Jadi daringnya kita via Zoom. Jadi bukan mentor atau jadi tidak tatap muka sama sekali.
kita gunakan dan kita maksimalkan media Zoom yang sudah ada saat ini gitu ya. Insya Allah juga nanti dari pihak sekolah, dari gudang, kemudian dari baca tulis Al-Quran, kemudian dari calitung atau keumumannya dan lain sebagainya, kita akan membuatkan video yang berisi materi sesuai materi masing-masing. Nanti akan kita serahkan kepada ayah dan bunda untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Insya Allah juga nanti akan dijelaskan oleh guru mata bidangnya atau oleh wali kelas melalui Zoom. Video yang sudah berisikan materi itu akan dijelaskan melalui Zoom. Jadi silahkan jika ingin bertanya, orang tua ingin bertanya atau anak-anak langsung bisa tanya di Zoom live ya. Seperti itu. Nah, untuk tahfiz juga nanti ada sedikit pengumuman dari Hajam Jamil karena kita ada sedikit perubahan teknis dan mekanisme bagaimana kita tahfiz untuk di semester kedua ini gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya nanti ada yang merasa kok tahfiznya jadi begini dan begini, silahkan ditanyakan saja agar tidak ada yang mengganjal lagi di hati ayah bunda. Tapi Allah yang kita sudah putuskan dan kita tetapkan ini demi kemaslahatan, demi kebaikan anak-anak juga gitu ya. Mohon untuk kerjasamanya dari ayah bunda semuanya seperti itu. Dan kami juga mohon doanya, insya Allah karena kondisi sedang pandemi seperti ini, memang kemarin memang sudah mengajukan proses perizinan, tapi karena pandemi seperti ini, agak terkendala di bagian Diknasnya. Jadi sampai saat ini kita belum dapat lanjutan terkait proses perizinan. Jadi mohon doanya saja perizinan itu segera turun di SD Al-Quran Islamiyah ya, mohon doanya seperti itu. Nanti juga ada sedikit tambahan dari TU, ada tambahan dari Hojam juga dari Hojam Nurul di kelas. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari SD kami, dan mohon doanya semoga seterusnya dan semester 2 ke depannya juga kita bisa segera melakukan KBM tatap muka. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Fatimah yang sudah menyampaikan sambutan saja ya Bun ya. Masuk ke sedikit pemaparan dari wali kelas terkait mekanisme dan teknis bagaimana yang akan kita laksanakan di semester ini. Mudah-mudahan tidak lama, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan daringnya tidak panjang, keadaan membaik dan semuanya bisa normal dan sekolah lagi seperti biasa di sini. Untuk yang pertama yang akan saya sampaikan, seperti yang tadi paparan dari Hojam Fatimah, bahwa di semester ini kita tetap melaksanakan daring, yang mana dari pemerintah itu sudah tidak menganjurkan untuk belajar tatap muka, sehingga kita mencoba untuk sami'na wa ata'na, sama-sama kita ikhtiar memutus rantai penyebaran dengan pembelajaran model daring ini. Nah, dengan model daring ini yang sebelumnya, di semester sebelumnya itu hanya berbasis pada satu aplikasi yaitu WhatsApp, kita akan coba masuk ke aplikasi Zoom. Jadi kita menggunakan aplikasi Zoom dan juga aplikasi WhatsApp untuk aktivitas KBM yang akan kita laksanakan. Untuk jadwal saya akan share. Sebentar akan saya share jadwalnya. Sebentar ya Bun. Iya, Hokam. Ini satu. Ini satu A. Nah, oke, ini untuk jadwalnya ya Bun. Jadwalnya kita full dari Senin sampai Jumat KBM-nya.
jam akademiknya itu dari jam 8 dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 12 tepat. Jadi setelah jam 12 itu sudah tidak ada KBM secara online. Mungkin untuk melengkapi tugas bisa dilaksanakan setelah KBM ini. Untuk di pelajaran mulok yang ada di jam pertama itu bahasa Arab, akidah, fikih, bahasa Inggris itu menggunakan aplikasi Zoom. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang ada di jam pertama ini menggunakan aplikasi Zoom. Lalu tematik juga menggunakan Zoom, atau nanti barangkali ada video pembelajaran yang terkait nanti dikombinasikan dengan video-video pembelajaran dan voice note yang lainnya. Untuk tahfiz ini berbasisnya aplikasi WA. Jadi nanti yang berkaitan dengan mentor, tahfiz, BTQ itu menggunakannya WA, tidak menggunakan Zoom lagi. Calistung juga sama, nanti Calistung kita fokusnya di pukul 11 sampai jam 12 di jam Calistung menggunakan WA juga dengan sistem wali kelasnya video call one on one. Jadi satu anak di video call sama wali kelasnya. Ini untuk jadwal. Jadi yang menggunakan Zoom di jam 8 sampai jam 9.40. Ini yang menggunakan Zoom. Jadi di pagi aja yang Zoom-nya, setelah istirahat sampai siang itu menggunakan WA dari jam 10 sampai jam 12. Seperti itu untuk jadwalnya. Dan untuk KBM normal itu biasanya tematik dalam satu hari hanya untuk satu hari itu 5 jam pelajaran. Karena ini didaringkan yang tidak mungkin sepertinya kurang efektif bila memang benar-benar full 5 jam tematik, sehingga kita memutuskan kebijakannya tematik itu hanya 3 jam pelajaran saja, yang 1 jam pelajarannya itu 20 menit. Jadi yang sebelumnya kalau KBM tatap muka itu 1 jam pelajarannya 30 menit, kita pangkas lagi menjadi 1 jamnya hanya 20 menit saja. Jadi memang sudah ada pemangkasan sudah dipangkas waktunya untuk mengefektifkan belajar anak-anak di rumah, dan ayah bunda juga mendampingi di rumah, lebih dipadatkan, tidak terlalu panjang waktu untuk belajarnya. Ini untuk jadwalnya. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di sesi terakhir ya. Di close. Ya, itu untuk jadwalnya. Nanti share juga jadwal grup kelas. Lalu untuk pekan depan, karena buku paketnya belum ada, mungkin sementara menggunakan modul yang akan saya bagikan, yang akan saya share besok, untuk di print masing-masing di rumahnya. Jadi sementara sebelum bukunya nyampe di sekolah, sebelum kirimannya nyampe ke sekolah, sementara menggunakan modul untuk 1 minggu ke depan. Insya Allah besok akan saya share untuk di print dan dikerjakan tugas-tugasnya ketika KBM di hari Senin sampai Jumat di pekan depan. Seperti itu. Lalu untuk mulok, gurunya masih sama seperti yang sebelumnya. Bahasa Arab diajarkan oleh Hojam Fatimah. Mohon untuk di-mute dulu ya Bun ya. Bahasa Arab oleh Hojam Fatimah, akidahnya oleh Hojam Jamil, fikihnya oleh Hojam Irfan, siroh oleh Hojam Aziz, dan bahasa Inggris oleh Hojam Lutfi. Jadi guru muluknya masih tetap formasinya seperti yang sebelumnya. Dan untuk kelompok mentor nanti akan ada perubahan juga, mungkin nanti akan disampaikan oleh Hojam Jamil di sesi selanjutnya. Itu untuk mentor dan guru-gurunya. Dan gurunya ada yang baru, mungkin nanti ada yang dapat mentornya baru juga ya. Nanti kenalan lagi. Grupnya mungkin akan berubah juga. Mungkin sekian dulu dari pemaparan dari wali kelas terkait jadwal dan mekanisme. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti teknis dan mekanismenya akan di-share di grup WA oleh saya. Seperti itu. Terima kasih. Wabarakatuh. Selanjutnya
dari Koordinator Tahfiz dan BTQ yang akan disampaikan oleh Hojam Jamil. Silakan kepada Hojam Jamil, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung saja. Gimana dulu, insya Allah ya, pada sehat lah semuanya ya. Semoga kita selalu dijauhkan dari penyakit, dari musibah dan lain yang buruk-buruk lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja ya, buat mempersingkat waktu. Untuk semester sebelumnya kita paksakan kita BTQ sama tahfiz ini supaya bisa bertemu, bisa tatap muka. Tapi untuk semester sekarang sepertinya tidak memungkinkan karena sudah lebih genting daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karenanya BTQ sama tahfiz pun metode yang dipakai kita daring. Cuman kita enggak memakai Zoom, kita memakai WhatsApp ya. Nah, untuk hafalan, targetan masih tetap sebetulnya untuk targetannya 1 tahun itu 1 juz. Cuman ya nanti dikondisikan dengan kondisi anak juga. Kemudian kita tuh kan memakai 2 metode. Metode hafalan dengan mentor dan ada metode setoran ke koordinator mentor. Nah, untuk kenapa sih harus ada 2 seperti ini? Itu untuk menjaga kuantitas banyaknya hafalan anak itu di mentor. Tapi untuk menjaga kualitas hafalan anak itu ada di koordinator mentor. Makanya harus setor lagi ke saya gitu ya. Untuk teknis hafalan selama daring, jadi nanti misalkan Salman misalkan hafalannya udah surat Asy-Syiah ayat 5. Nah, nanti mentornya bisa minta langsung voice note ke saya, misalkan ayat 5 sampai ayat 10 misalkan. Nanti saya kirim voice note-nya Al-Ghasyiyah ayat 5 sampai ayat 10. Nah, nanti dihafalin sama anaknya, ketika udah hafal langsung setor ke mentornya. Setornya boleh video call, boleh juga video, boleh juga bentuknya voice note. Seperti itu. Nah, kalau untuk BTQ, nah karena kemarin-kemarin kita itu BTQ masih belum mendapatkan metode yang cocok. Nah, sekarang insya Allah kita ada metode, nama metodenya itu metode tahaji. Nah, mungkin ibu bapak sekalian dulu waktu ngaji, dulu waktu kecil itu diejah ya. Diejah. Mungkin kalau zaman baheula lama gitu ya, diejahnya teh alif jabar a, ba jabar ba, a ba. Mungkin nanti di kita bakal menerapkan sistem ini cuman pakai fathah ya, alif fathah a, ba fathah ba. Aba seperti itu. Cuman nanti yang diejahnya cuman yang baris atas sama baris bawahnya aja ya. Baris atas sama baris bawahnya aja gitu. Dan dikarenakan metode ini baru kita terapkan, jadi wayahna gitu ya. Wayahna kita mulai lagi dari nol lagi. Supaya apa? Supaya memperbaiki bacaannya anak-anak. Soalnya setelah saya cek ada yang udah Iqra 4, Iqra 5, tapi ternyata bacaannya sih salah-salah. Huruf kho itu ada yang bacanya ho, ada yang bacanya ko gitu. Nah, nanti insya Allah dengan metode ini semoga bisa diperbaiki. Nah, untuk teknisnya, nanti teknisnya juga nanti saya ngasih materi, misalkan untuk semester ini khusus Iqra 1 dulu. Untuk semester ini khusus Iqra 1 ya. Nah, teknisnya saya bikin video misalkan untuk satu halaman itu misalkan materinya alif sama ba. Alif fathah a, ba fathah ba, a ba. Nah, nanti diterapkan sama anak-anak baca di Iqra. Nah, itu juga sama. Setoran ke mentornya, baca ke mentornya boleh pakai video call, boleh video rekaman atau juga boleh voice note.
Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kedepannya metode tahaji ini nanti bakal ada per kelas, pembagian kelas. Jadi pembagian kelasnya tidak berdasarkan misalkan kelas 1 Iqra, kelas 2 Quran, enggak seperti itu. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anak, ya. Jadi di sini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu tahaji yang diejah. Nah, misalkan ini 1 semester ini udah beres, Iqra 1-nya udah beres, ternyata anak-anak itu ada anak-anak itu ada yang belum beres bacaannya, belum betul bacaannya. Misalkan huruf kho-nya masih ho atau huruf kho-nya masih ko bacanya gitu. Makanya nanti dia masuk ke tingkat pertama, yaitu tahaji, masih di kelas tahaji. Yang kedua itu ada kelas Iqra. Maksudnya kelas Iqra ini adalah Iqra lanjutan, Iqra 2, Iqra sampai Iqra 6. Nah, di sini difokuskan panjang pendek, terus nanti ada kol-kolahnya, pokoknya materi-materi yang ada di Iqra 2 sampai Iqra 6 kita terapkan gitu. Jadi bukan hanya dilewat ada bacaan-bacaan di Iqra itu. Nah, kemudian kalau misalkan udah lulus di Iqra, nanti naik ke Al-Qur'an, di kelas Al-Qur'an. Nah, di kelas Al-Qur'an ini kita fokuskan ke tajwid, ya. Tajwidnya izhar, idgham, iqlab, ikhfa, seperti itu. Terus makhrajul huruf secara teorinya seperti apa, gini. Dan syukur-syukur nanti ke depannya itu kita ada kelas murotal, ya. Semoga bisa ada kelas murotal. Kalau kelas murotal nanti berarti hafalannya bacaannya udah bagus, udah baik, udah tepat. Nanti anak-anak mau pakai lagam Hijaz boleh, pakai nahawan boleh, pakai bayati boleh, seperti itu. Dan mungkin nanti ke depannya juga ada perpindahan kelompok, tapi cuman sedikit aja sih, cuman ada sedikit yang dipindahkan kelompok mentornya. Kemudian mungkin sekian dulu lah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama ini, dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Insya Allah kita harus tetap semangat untuk mendidik anak-anak. Anak-anak ini adalah aset kita, aset untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhiratnya. Semoga huna nabtadi wa fi jannatin naltaqi. Semoga dari sini, dari SD Al-Quran ini kita bermula. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di surga Allah. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Hujam Jamil yang sudah menyampaikan pemaparannya terkait dengan metode yang baru di BTQ dan tahfiznya. Untuk selanjutnya ada pemaparan dari bidang kurikulum yang seharusnya disampaikan dan dipaparkan oleh Hojam Irfan, namun beliau berhalangan hadir, maka digantikan oleh Hojam Fatimah. Jadi Hojam Fatimah akan menyampaikan tentang kurikulum. Kepada Hojam Fatimah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan saya gitu, karena menggantikan Hojam Irfan ya. Biasanya bagian kurikulum itu Hojam Irfan yang akan menyampaikan, tapi karena beliau berhalangan, beliau menitipkan salam untuk ayah bunda semuanya, dan mohon doanya karena beliau sedang merintis sebuah saung tahfiz, yaitu saung tahfiz Abdul Qadir yang bertempat di Cikalong, Banjaran. Mohon doanya semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Amin. Yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai sedikit tentang bahasa. Jadi bahasa itu yang kami akan di SD Al-Quran Islamiyah bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Tapi memang kemarin itu kami rasa yang disampaikan oleh para mentor dan juga orang tua mungkin sedikit pasif gitu ya mengenai bahasa. Karena itu kami di sini sebagian kurikulum ingin mengajak kembali orang tua karena daring, maka kami mohon bantuannya kembali
agar menerapkan bahasa itu kembali gitu. Karena takutnya ketika nanti full mereka daring, ketika tidak digunakan kembali bahasa-bahasa yang sudah dijari, maka akan terlupa atau tidak akan mereka akan merasa asing kembali dengan bahasa-bahasa yang sudah diajarkan. Dan insya Allah terkait masalah, biasanya masalah yang menjadi kendala orang tua untuk mengajarkan bahasa, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris di rumah, karena minimnya kosakata atau pengetahuan terkait bahasa tersebut gitu. Oleh karena itu, insya Allah dari pihak SD Al-Quran Islamiyah nanti akan mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini insya Allah akan pengisinya dari kami yang akan mencarikan dari SD Al-Quran Islamiyah. Nanti kami akan memberikan sedikit modul kecil atau kamus kecil kepada orang tua. Isinya adalah materi yang harus disampaikan atau ditekan ketika anak-anak di rumah. Ya, minimalnya adalah dipakai ketika jam KBM. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Hojam Nurul, jam KBM itu kan sampai jam 11:30. Nah, sekiranya memang orang tua itu kesulitan untuk memakai bahasa di setiap waktunya atau di setiap jamnya, kan nanti ketika kantor atau nanti dari wali kelas atau dari guru mata bidang memberikan beberapa kosakata bahasa, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris, silahkan untuk dipakai ketika mengajari ketika anak-anak KBM di jam 11:30 gitu. Dan insya Allah ketika nanti sudah ada pelatihan, kami Sekolah Al-Quran Islamiyah itu akan bantu orang tua untuk aktif berbahasa juga terhadap anak-anak, walaupun misalnya tidak full ya, hanya satu kata atau dua kata, atau hanya misalkan satu kata, tapi memang terus diucapkan kepada anak-anak gitu. Jadi mohon bantuannya sekali. Dan satu lagi adalah masalah tahfiz juga ya, masalah tahfiz ingin menambahkan sedikit. Nanti ketika Hojam Jamil sudah merecord suara beliau gitu ya, terkait Quran, terkait tahfiz dan hafalan, mohon kepada orang tua pun jika memang terkendala di tajwidnya atau makharijul hurufnya, silahkan diperdengarkan juga suara Hojam Jamil. Semoga itu bisa membantu tua lebih efektif lagi mengajarkan kepada anak-anak sesuai dengan kaidah yang benar, sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya yang benar ya. Jadi memang kemarin sempat mendengar suara hafalan anak-anak, kemudian anak-anak hafalan yang memang sekiranya sudah 1 tahun berada di Al-Quran Islamiyah, ternyata mereka belum bisa secara menggunakan makharijul huruf itu benar. Jadi masih kebalik-balik gitu kan, seperti yang disampaikan Hojam Jamil tadi gitu. Jadi mohon bantuannya kepada orang tua. Insya Allah harapan kami dengan Hojam Jamil itu merecording suara beliau tentang terkait murotal tersebut bisa membantu ayah dan bunda juga anak-anak untuk lebih mudah menghafalkan nanti di rumah. Itu kemudian juga terkait tentang pelatihan. Kalau misalnya ada beberapa orang, karena memang kita kan full ingin memakai Zoom, insya Allah kalau nanti ada beberapa orang tua yang kesulitan menggunakan Zoom, kita nanti sekitar hari Senin atau hari Selasa bergantian dengan kelas 1 akan mengadakan pelatihan bagaimana cara menggunakan Zoom. Nanti jadwalnya nanti bisa di-share oleh Hojam Aziz mungkin ya, oleh Hojam Aziz akan di-share di grup terkait jadwal pelatihan penggunaan Zoom insya Allah. Juga pelatihan modul bahasa Arab dan bahasa Inggris, atau insya Allah kami akan buatkan kamus mini gitu ya untuk orang tua, untuk pegangan orang tua, membantu anak-anaknya di rumah. Ya itu saja yang ingin saya sampaikan. Harapannya orang tua bisa turut bersinergi, orang tua bisa membantu kami pihak sekolah agar walaupun tidak bisa bertatap muka dan mengontrol anak secara full, tapi tetap bisa mengaplikasikan apa yang menjadi targetan
untuk pencapaian belajar anak. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Hojam Fatimah yang sudah memaparkan mengenai kurikulum sekolah. Selanjutnya ada bagian administrasi akan menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh Hojam Aziz. Kepada Hojam Aziz saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bunda-bunda ayah-ayah sekalian, semoga kita dijauhkan dari seperti ini, gitu ya. Langsung saja. Pertama-tama saya akan memaparkan beberapa poin-poin bagian administrasi. Yang pertama itu adalah PPDB. Sekarang SD Al-Quran Islami membuka tahun ajaran 2021 dan tahun 2022 itu sekarang alhamdulillah sudah ada banyak yang daftar juga. Jadi mohon bantuannya kepada bunda-bunda dan ayah-ayah sekali. Barangkali kalau ada saudara atau adiknya yang ingin masuk ke SD kami, nanti silahkan hubungi saya. Gitu. Dan alhamdulillahnya juga nanti insya Allah SD Al-Quran Islami udah mulai pembangunan untuk kelas-kelas gitu. Makanya kenapa sekarang kenapa sekarang kita 2 kelas itu karena kita biar tidak mungkin untuk 1 kelas karena dari dinas itu harus tidak boleh ke bawah, misalnya turun gitu. Kalau misalkan yang asalnya harus 2 ya terus harus 2 gitu. Jadi tidak boleh kalau misalkan kelasnya 2, yang pertama terus 1 terus 1 terus aja gitu, itu tidak boleh. Jadi harus merata. Kalau misalkan yang awalnya 1 terus 2 terus gitu. Itu masalah pembangunan dan alhamdulillah sekarang lagi tahap pembangunan, makanya tepat di masjid itu dipindahkan belah kanan. Untuk PPDB itu aja. Terus untuk poinnya yang kedua yaitu SPP. Nah ini yang masalah yang mungkin agak sensitif juga gitu ya Bun ya. Itu sedikit sensitif gitu ya. Masalah keuangan atau masalah kalau begini, SPP sama data-data anak biasanya. Data-data anak misalnya salah tanggal atau salah bulan, misalnya anak saya bulan ini lahirnya gini, itu nanti bisa diperbaiki nanti ke saya, tapi lewat ke wali kelas dulu, baru terus lanjut ke SPP. Nah, diharapkan pada bunda-bunda sekalian karena kondisi seperti ini, mungkin yang kelas yang angkatan ini udah dipotong yang 250 jadi 200, itu ya kami minta diharapkan gitu ya kepada bunda-bunda sekalian, karena guru-guru ini kita tidak mau, kita pengen mensejahterakan guru gitu. Berdiam di SD Al-Quran Islamiyah gitu ya, karena kita tidak punya bantuan dari manapun, kita belum punya bantuan dari negara, belum punya gitu. Jadi kita biasanya dari donatur biasanya yang alumni Yayasan Islamiyah gitu. Nah, makanya kepada bunda-bunda sekalian diharapkan kalau misalkan saya setiap bulan atau di awal bulan itu biasa suka memberikan surat cinta dari TU, biasanya gitu ya Bun ya. Misalnya ada chat-chat atau ya surat cinta seperti TU gitu ya. Bunda-bunda pasti tahu kalau misalkan yang baca WA setiap awal bulan itu. Ya, diharapkan gitu ya Bun ya kepada bunda sekalian yang masih ada tunggakan bagi PP, APP atau KUU
ataupun uang pendaftaran ulang itu boleh saya langsung sebenarnya, karena ya itu kita tidak ada dana dari siapapun, dari negara atau dari siapapun, itu kita tidak ada. Jadi kalau misalkan kita bantuannya cuma orang tua saja. Jadi kalau misalkan ya orang gajinya misalkan udah ada segini, ya kita kasihkan pure buat guru-guru gitu. Itu aja. Jadi kalau misalnya kurang, ya kita biasanya tambah-tambahnya itu dari ya dari saudara-saudara dari Yayasan Islamnya gitu, Bun. Dan untuk masalah buku nanti bisa dikonfirmasiin di grup kelas 2, nanti di list aja yang mau. Jadi yang mau nanti takutnya nanti kayak kemarin kita udah pesen tapi ada yang enggak, karena nanti silakan list yang mau, kalau enggak bisa ke saya, kalau enggak ke Haji Nurul, nanti siapa aja untuk masalah buku kelas 2 yang semester 2. Itu aja, Bun. Mungkin sekian dari saya, dari administrasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bun ya. Silakan untuk dinyalakan audionya. Bagi yang mau bertanya dibatasi sampai 3 penanya. Tadi yang sudah mengacungkan tangan Ibu Ken, silakan Ibu Ken. Barangkali mau bertanya. Enggak, Hoja, maaf itu mah kepencet. Oh, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya, Bun? Ayo Bunda, silakan. Ayo Bun, nanya Bun. Silakan sebelum bertanya di mute-nya dibuka, unmute-nya dibuka. Ayo Bun, tidak ada yang bertanya? Sudah mengerti? Saya yang bertanya kalau begitu ya Bun ya. Kenapa itu? Kenapa itu? Bunda Yuga silakan. Silakan Bun. Mau mandi dulu? Ayo, siapa nih yang mau nanya? Ayo Bun, nanya Bun, mumpung masih gratis. Ayo, Bunda Yuga, jadi mau bertanya? Tidak, Bun. Kalau misalkan nggak ada yang, maksudnya yang mau nanya tapi malu, nggak apa-apa di chat juga. Boleh di chat, boleh Wapri. Boleh. Ya, Bun. Ya, Umi Risya boleh. Silakan Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya, Hocam dan ini orang tua semuanya. Alhamdulillah. Ya, sesuatu dengan kayak begini berarti benar-benar mempersiapkan konsentrasi lagi gitu istilahnya ya, refresh lagi dengan konsep yang sebelumnya ya, seperti itu. Berarti memang kita harus standby para orang tua bermujahadah kembali, berjuang kembali mendampingi anak-anak dengan meninggalkan kewajiban di pagi hari aktivitas yang lain, karena memang kondisinya anak-anak pasti ya harus siap untuk didampingi gitu, seperti itu. Nggak mungkin meninggalkan sambil apa ya, kalau untuk Zoom ya berarti, ataupun dengan kegiatan yang lain.
pertama itu saya ingin ini Hojam untuk materi-materi yang sekiranya bisa untuk di print ya. Kan kalau biasanya kalau di Japri di WA kadang-kadang kan numpuk gitu ya. Ya. Kadang-kadang harus di-scroll lagi dari atas kan kayak seperti itu. Atau tadi Hocam bilang kan harus di-print di rumah. Apakah bisa misalnya nanti materi ini apakah per minggu gitu ya? Per minggu kayak dulu gitu kan ya. Per minggu kita kasih kan seperti itu. Kalaupun misalnya masih seperti itu, usul kalau bisa di-print saja gitu. Nanti kita ambil orang tua, jadi kita ingat, jadi nggak scroll lagi di HP gitu ya. Jadi udah terlalu banyak gitu kan, kadang kita lupa gitu. Terus kan buat ini juga lah arsip buat kita gitu ya, mana materi yang sudah disampaikan ketika nanti 3 bulan mereka akan ujian kan seperti itu kan ya, 3 bulan biasanya kan ada ujian ya. Seperti itu. Kalau saya kan orangnya nggak rapi gitu, arsip apa-apa tuh kurang-kurang rapi. Jadi kalau ada data kita pegang kan enak ya. Tapi kalau di HP kadang-kadang suka numpuk kita hapus, akhirnya kita lagi ke sana kemari kan gitu ya. Gitu. Yeah. Itu untuk yang materi berupa modul ya atau apapun misalnya kalau bisa. Kalaupun misalnya harus ada infak ya secara pribadi saya gitu ya untuk mengganti uang print. Kalau saya pribadi ya, kalau ibu-ibu yang lain kalau misalnya harus diperlukan seperti itu yang pertama. Terus untuk yang pelaporan misalnya kayak video atau FN masalah tahfidz gitu ya Hocam ya, masalah tahfidz atau bahasa Inggris gitu yang sekiranya harus dilaporkan itu apakah pada saat dari jam 8 misalnya atau dari jam istirahat ya, terutama ya jam istirahat itu kan tahfidz ya tadi kalau saya lihat sekilas, atau tematik atau yang tematik ya atau BTQ ya di bawah ya, yang pokoknya yang di istirahat ya, setelah istirahat BTQ tahfidz. Nah itu pelaporannya apakah pada saat itu atau nanti diberi waktu misalnya sampai hari ini misalkan besok sudah nggak diterima atau kayak gimana kan seperti itu gitu ya. Gitu Hocam untuk yang ya. Iya siap. Oh iya Hocam. Sementara itu kelihatannya. Hocam. Belum boleh? Siapa yang mau bertanya? Saya Hocam. Oh iya, Ibu Ken silakan. Nah, nanti sistemnya setiap harinya setelah ke sekolah berkasnya setiap kemarin ini atau gimana soalnya kan udah mulai menetap di depan. Jadi kalau sebentar Bu, suaranya agak bising. Jadi kalau bisa diulang Bu? Nah, ituran berkas ya. Halo. Dengeran gak Hojam? Iya, halo. Dengeran. Sistemnya sekarang berkas kayak kemarin, kalau misalnya kemarin itu di hari yang sama atau bisa besok, soalnya kan udah menetap di Sukamenak. Jadi kalau misalnya di hari yang sama diambil lagi saya Hojam atau gimana? Oh iya, siap. Soalnya nggak setiap hari itu. Oh ya, jadi karena Ibu Ken udah setiap hari di Sukamenak, kalau untuk setiap hari mengumpulkan agak kesulitan ya Bu ya. Ada lagi yang mau Assalamualaikum Hojam. Ya, waalaikumsalam Bun. Itu ngelanjutin ininya Risha. Untuk misalkan ada tugas ya, apakah jadwalnya itu selama jadwal itu aja atau misalkan ada waktu tertentu, misalkan nggak dibatas waktu sampai malam juga nggak apa-apa, misal ini ada tugas gitu, misalkan di pelajaran tematik atau dan lainnya ada diselipkan tugas. Apakah itu harus di hari yang sama di jam sebelum habis jam daring atau bisa di luar itu?
Terus untuk pengumpulannya juga kayaknya kalau meskipun saya dekat gitu, kalau setiap hari kayaknya repot. Ya, siap Bun. Ada kan? Nah itu aja dulu. Ya, siap. Sudah 3 penanya ya Bun, saya jawab satu-satu dari pertanyaan yang pertama terkait materi yang atau modul yang perlu di print out, apakah bisa dikelola oleh sekolah dan apakah itu per hari atau per minggu. Tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa modul yang harus di print khusus untuk tematik itu untuk 1 minggu ke depan aja insya Allah sebelum buku dari penerbitnya sampai ke sekolah untuk tematik. Nah kalau untuk blog insya Allah nanti dari mencetak materinya seperti yang sebelumnya, jadi gurunya mencetak materi untuk diambil oleh orang tua 1 minggu sekali, jadi sekalian untuk 1 pekan seperti itu. Untuk pelaporan apakah bisa di fleksibel, apakah tetap harus di jam akademik? Untuk itu pelaporan bisa di luar jam akademik asalkan masih di hari yang sama. Misalnya KBM hari Senin, pelajaran hari Senin, yang penting di hari Senin itu tugasnya sudah dilaporkan ke mentor misalnya, seperti itu. Untuk pelaporan jadi jamnya mah fleksibel, tapi untuk jam akademik belajar Zoom menggunakan media Zoom dan WA itu fokus di jam akademik di jam 8 sampai jam 12. Kalau pelaporannya boleh di luar di atas jam 12, tapi asal di hari yang sama. Seperti itu. Dan untuk pengumpulan tugas khusus untuk tematik dan blog seperti akidah, fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lainnya, kecuali tahfiz, itu nanti pengumpulan tugasnya langsung ke sekolah 1 pekan 1 kali, Bun. Seperti yang dilakukan di beberapa bulan terakhir, 1 pekan 1 kali kan setiap orang tua mengumpulkan buku atau LKS-nya ke sekolah di hari Kamis, dan nanti di hari Jumat siang diambil. Nah, itu mekanisme pengumpulan tugasnya masih seperti itu. Jadi untuk pengumpulan jangan khawatir, tiap hari ke sekolah ya Bunda ya, kalem. Jadi masih longgar lah waktunya. Pengumpulan di hari Kamis, nanti pengambilan lagi di hari Jumat seperti biasa pada Jumatan. Begitu ya Bun. Lalu untuk apa tadi itu pertanyaan dari Maura sama ya, sama Ibu Ken ya? Iya, jadi untuk pelaporan seperti itu mekanismenya, seperti yang sudah berjalan. Jadi buku, modul, atau fotokopi-fotokopi apapun dari guru-gurunya dikumpulkan di hari Kamis, nanti diambil lagi setelah dikoreksi di hari Jumat siang. Seperti itu. Cukup dipahami, Bun? Cukup, Pak Jam. Boleh menambahkan? Boleh. Ya, untuk tahfiz diusahakan bukan hanya hafalan barunya ya, sama murojaahnya. Kalau misalkan murojaahnya nggak mampu 1 surat, nggak apa-apa, 1 warna yang di warna Al-Quran aja itu udah cukup. Dan untuk pelaporannya seperti biasa, tahfiz mah yang penting sama juga. Yang penting hari itu tidak lebih. Seperti itu. Cukup Pak Jamil. Untuk ada yang lupa tadi ketika saya menyampaikan anak-anak ketika pembelajaran berlangsung di media Zoom atau WA itu semuanya menggunakan seragam. Jadi dari mulai jam 8 itu berseragam lengkap sesuai dengan ketentuan harinya. Hari Senin misalnya menggunakan apa dan sampai hari Jumat. Jadi tetap on seragamnya di pukul 8 sampai pukul 12. Setelah itu boleh ganti baju dengan baju yang lebih santai lagi. Begitu Ayah Bunda. Ada lagi ya barangkali yang mau ditanyakan terkait kurikulum mungkin atau administrasi? Silakan kepada Ayah Bunda. Ya, satu lagi Bun, baru ingat nih. Untuk yang Jamil, untuk yang
setoran hafalan ke koordinator hafalan ya istilahnya selama ini mungkin Risa belum pernah setoran ke Ustadz Jamil gitu kan, kecuali komentar aja. Untuk kalau saya kepikiran gini, bagaimana caranya agar murojaah anak-anak yang juz 30 gitu ya terkontrol oleh mentornya kondisi yang daring ini seperti itu kan ya, kondisi yang daring ini gitu ya kan otomatis tidak bermuajahah ya istilahnya, baik dengan video call atau Zoom kan gitu ya, seperti itu. Apakah bisa dikondisikan di ini aja kayak misalnya misal ini mah kebayang saya misalnya kan tadi katanya dikit juga nggak apa-apa, tapi agar hafalan mereka itu kadang-kadang gini nggak mau gitu, ketika kita suruh murojaah kan nggak mau masalahnya ya, kadang-kadang yang lalu tuh nggak maunya nambah, tapi nambah pun cuma sebaris 2 baris kan gitu. Tapi kalau misalnya dibikin jadwal dengan dibikin urut konsep dari Ustaz Hocam gitu ya, misalnya hari Senin murojaahnya surat ini sama ini, hari ini. Jadi kita tinggal checklist gitu misalnya seperti itu. Karena itu tuntutan dari Hocam misalnya kan, anak-anak tuh kalau Risa pribadi mau gitu. Kalau itu kayak misalnya kayak Hocam Nurul, materi matematik ini dikerjakan dari nomor ini sampai ini kan gitu ya. Seperti itu kan, itu harus dikerjakan dan seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan cuma murojaah, ntar kadang-kadang itu dia ngeliat halamannya banyak misalnya kan, pengennya yang pendek-pendek, jadi yang panjang-panjang gitu ya, yang tengah bahkan murojaah yang juz 30 itu nggak kena gitu. Paling kalau sekali duduk itu ditemenin baru dia habis setengah dari juz 30 seperti itu. Apakah bisa misalnya targetan misalnya murojaahnya itu dari mana sampai mana gitu ya, dibikin ininya gitu ada inilah catatan, jadi anak-anak kita tinggal checklist seperti itu ya. Dari dulu kepikirannya seperti itu gitu, jadi makanya ini Risa tuh paling nambah cuma 2 baris gitu ya. Kalaupun dia murojaah sama abinya di subuh hari, itu pun disuruh duduk setengah jam, udah aja gitu, seperti itu. Nah sekarang kan kondisinya harus pelaporan nih kan gitu ya, harus pelaporan dengan Hocam. Nah, apakah bisa seperti itu kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua tadi masalah buku yang disampaikan, saya nggak tahu salah nangkap atau tidak dari Ustadz Aziz, dari Hocam Aziz. Buku ini sifatnya wajib atau bagaimana gitu ya. Tadi kan bagi yang mau memesan, istilahnya kan gitu ya. Tadi saya nangkapnya bagi yang mau memesan kan gitu. Nanti tinggal pesan. Kalau yang tidak memesan, misal gitu kan. Misal, apakah ada solusinya gitu ya? Karena berhubungan misalnya pembiayaan gitu ya. Apakah ada solusinya kalau yang tidak memesan buku seperti itu? Kalau Risa sendiri kalau dengan mencoret-coret buku dia lebih enak daripada dia harus menyalin gitu. Dia harus menyalin buku lagi gitu ya, dia nggak mau. Kalau ada buku dia senang sekalian dia ini tentang apa gitu kan, hal-hal yang lainnya bisa dia baca gitu, seperti itu. Itu khawatirnya saya salah tangkap, mungkin bisa pesan tapi nanti atau sekarang atau gimana, atau memang diwajibkan atau tidak, seperti itu. Itu saja Hocam Nurul, hatur nuhun. Siap. Ada lagi? Semoga nggak ada pertanyaan lagi. Moga-moga nggak ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Mama Hura? Ya, itu aja benar yang Umi Risa bilang. Untuk murajaahnya, kalau misalkan kelas 1 yang sekarang kelas 2 itu banyak yang udah selesai juz 30-nya. Jadi yang juz 30 supaya bisa konsisten ingat gitu. Gimana kalau sama mentornya itu dibikin jadwal, misalkan hari Senin dari Anaba sampai Anajiat, Selasa dilanjut gitu sampai Anas, balik lagi nanti gitu sampai istilahnya itu udah di luar kepala nanti lama-kelamaan kalau udah sering kayak gitu dijadwalin mah. Soalnya kalau anak-anak itu biasanya kalau enggak ada dibebankan sama pihak sekolah itu suka malas. Ya, siap.
Ada lagi, Bun? Sama Cukup? kaitannya buku itu Hojam, Gimana? mungkin maksudnya Hojam Ajis itu mungkin gitu ya. Apakah yang kan kayak kemarin yang semester 1 kelas 2 itu banyak yang batalin ya, termasuk saya gitu kan, dengan alasan tertentu. Nah, apakah sekarang itu sifatnya masih sama kayak kemarin atau misalkan jadi diwajibkan atau bagaimana gitu? Ya, siap. Mungkin pertanyaan pertama dari Umi Risha dijawab dulu oleh Hojam Jamil ya. Silakan Hojam Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus juga masukannya, makasih. Cuman mungkin untuk kalau dari koordinator mungkin nggak bisa ngasih suratnya, ayatnya apa yang dikerjakan oleh anak. Mungkin nanti saya bebankan ini ke mentor karena hafalan anak berbeda-beda dan anak juga ada yang bisa mengerjakannya satu juz, maaf. Ada yang satu surat, ada juga yang nggak mau satu surat mah panjang. Nah, jadi nanti kita serahkan ke mentornya, nanti sama mentornya dijadwal murojaahnya ayat ini. Misalkan Anaba mau satu surat silahkan, mau yang ini nanti disesuaikan sama keadaan anaknya. Kalau bisa sih satu surat, kalau bisa satu surat. Tapi kalau nggak bisa, daripada enggak, mending satu blok aja, satu blok apa itu? Satu blok warna ya di ayat itu, seperti itu. Satu lembar dibagi 3 kalau nggak salah. Ya bisa seperti itu. Udah mungkin. Hojam Jamil ya. Udah cukup. Ya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Umi Risha sama dengan pertanyaan dari Mama Haura akan dijawab oleh Hojam Ajis. Silakan Hojam Ajis. Kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buku pun masalah buku untuk masalah itu diwajibkan, jadi diwajibkan bagi yang tidak punya. Tuh. Jadi kalau udah yang kayak kemarin udah punya ya tidak diwajibkan. Jadi yang diwajibkan itu yang tidak punya pun itu pun. Jadi yang jangan ribet-ribet ya udah langsung aja ke sekolah gitu loh. Belinya itu bisa gitu. Jadi kenapa tadi saya jelaskan di list dia di grup, karena tanya udah ada yang punya, makanya buku itu diwajibkan bagi yang udah punya. Makanya yang udah punya atau dari